Eh, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufliun Abdul Firmansyah, NIM 19/0111000019. Di sini saya membuat video tentang implementasi algoritma digital signature eh, untuk mata kuliah keamanan data aplikasi yang diampu oleh Bapak Ahmad Husaini. Jadi di sini saya mengimplementasikan algoritma DSA di dalam bahasa pemrograman Golang. Jadi kenapa saya memilih bahasa pemrograman Golang, karena di dalam bahasa pemrograman Golang sudah tersedia beberapa package yang sudah disediakan oleh Golang untuk mengimplementasikan algoritma DSA tersebut. Jadi untuk pertama yang pasti kita mengimport terlebih dahulu library DSA untuk DSA nya sendiri, lalu MD5 untuk hashing, crypto random ini untuk nilai random, lalu library pendukung lainnya seperti MFMT, Hash, IO, dan OS. Jadi di sini pertama di bahasa Golang yaitu membuat fungsi terlebih dahulu, yaitu fungsinya main. Nah, di dalam sini kita membuat sebuah variabel yang berisi fungsi, yaitu memanggil fungsi parameter dari library DSA ini. Jadi params ini adalah variabel yang menampung nilai dari parameter ini, parameter DSA. Jadi DSA.parameter ini berarti kita memanggil library DSA lalu parameternya. Nah, setelah membuat variabel params, jadi kita mengecek jika lalu error ini adalah variabel, kita membuat sebuah variabel, mendefinisikan variabel dan memanggil library DSA.generate parameter. Jadi kita membuat sebuah parameter terlebih dahulu, kita mengenerate parameternya. Nah, di dalam sini ada parameternya. Jadi generate parameters, ada parameter params yaitu yang berisikan parameter yang params yang kita sudah buat tadi. Lalu ada random IO, random ini seperti readernya, lalu dan size nya. Jadi ini size nya dari DSA, jadi ini langsung size untuk yang kita lakukan. Nah, jika DSA ini kan bernilai generate parameter kan. Nah, jika generate parameter ini bernilai nil, atau ini kalau di dalam bahasa pemrograman di dalam bahasa pemrograman itu yang lain itu nul. Jadi jika variabel error ini tidak sama dengan nul, maka kita akan memprint error tersebut. Nah, setelah kita cek jika tidak ada error, kita membuat private key, karena dalam implementasinya DSA ini membutuhkan private key. Lalu ada membuat public key juga. Nah, di sini kita membuat sebuah private key dan public key-nya. Bintang ini menandakan kita memanggil memorinya, atau memanggil memori. Nah, DSA generate key ini berarti kita mengenerate key-nya. Jadi private key ini sudah kita mengenerate private key-nya secara random ya, karena kita tidak tahu. Lalu kita membuat sebuah variabel yaitu pub key, yang isinya itu yang tipe data public key. Nah, pub key ini diambil dari variabel private key, lalu mengambil
fieldnya public key dari variable private key. Nah, setelah berhasil itu nanti kita tampilkan terlebih dahulu. Ini cara menampilkan secara umum untuk di bahasa pemrograman Golang. Kita menampilkan private key dan public key nya. Nah, lalu ada proses sign datanya. Jadi kita membuat variabel H, yaitu yang bertipe data hash. Nah, H ini kita membuat sebuah MD5, hash MD5. Nah, setelah itu kita meng-write atau menambahkan nilainya. Jadi H ini kita tambahkan nilai pesan ini terverifikasi dan benar. Nah, setelah ini kita sudah write pesannya. Nah, kita ini membuat sign hash. Jadi ini mengambil nilai hashnya. Nilai sum ini bukan menjumlahkan tapi mengambil nilai hashnya. Kita ini H lalu memanggil sum. Nah, nil ini dalam artian kita tidak melemparkan parameter atau apapun karena untuk bahasa pemrograman Golang seperti ini. Nah, setelah itu kita menampilkan rs. Ini parameter yang di dalam jurnal yang sudah disebutkan ini untuk nilainya. Jadi rs dan error ini disimpan masing-masing. Jadi kita proses sign atau proses memasukkan nilainya. Jadi readernya, lalu private key sama sign hash-nya tadi yang sudah kita ambil nilainya H ini untuk mengambil nilai hash-nya. Nah, kita cek apakah error ini sama dengan nil. Jika jika errornya ini nil, ini akan ditampilkan errornya. Nah, setelah itu kita untuk signaturnya. Jadi untuk biasa ini butuh signature untuk memverifikasinya. Jadi signature ini adalah variabel r nya ini diambil bytes-nya, lalu signaturnya juga ditambah digabungkan nilai r.bytes. Jadi nanti bytes-nya ini digabungkan dengan nilai s.byte-nya. Ini proses slicing kalau di dalam bahasa pemrograman Golang. Nah, setelah itu kita nampilkan signaturnya. Nah, setelah kita membuat signature, nah itu kita memverifikasi. Kita verifikasi dimasukkan ke dalam variabel verify status, lalu kita panggil fungsinya verify dan memasukkan parameter public key-nya, lalu sign hash-nya tadi yang ini, lalu r dan s yang parameter yang sudah di sign kan tadi. Nah, setelah itu kita cek apakah proses ini berhasil atau enggak. Nah, ini akan mengoutputkan true atau false atau data boolean. Nah, ini kalau kita sudah verifikasi ya, maksudnya kita sudah memproses sign. Nah, jika saat datanya ini diubah dan tanpa melakukan proses sign, nanti ada contohnya juga. Ini contoh data yang cuma diubah tanpa diproses sign atau tanpa dimasukkan datanya. Kita coba saja. Jadi kita jalankan untuk programnya. Jadi go nah, seperti ini. Jadi pertama kita memprint private key-nya. Jadi private key-nya nanti bentuknya seperti ini alamatnya. Lalu juga kita memprint public key-nya, alamatnya seperti ini. Nah, setelah itu untuk signaturnya ini dari ini sampai ya sekitar sini itu setengahnya ini adalah nilai R, dan setengahnya lagi yang belakang itu nilainya S. Jadi ini digabungkan nilai R dan S nya. Nah, setelah itu kita verify kan. Nah, ini prosesnya apakah prosesnya true atau false.
Nah, yang pertama, proses pertama yang kita sign itu true. Nah, yang saat datanya kita ubah terus tanpa kita sign itu prosesnya itu false, hasilnya adalah false. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.